A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah bisa jumpa lagi untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar pulau atau di luar negeri yang sedang merantau mengais rezeki, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami, dan ini nanti akan coba berinteraksi dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi untuk dulur-dulurku semuanya yang menonton ini atau siapapun yang menonton ini, silahkan dibantu dibagikan, di share-share, atau jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Semoga bisa semakin bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih lagi. Ini sudah siap, Pak? Insya Allah. Ini Pak mediatornya juga sudah siap. Kita akan langsung nanti berinteraksi dengan Ratu Pantai Selatan, akan kita hadirkan ke sini. Nanti bisa hadir atau enggak mohon dibantu ya, semoga diperlancar menghadirkan Ratu Pantai Selatan ini ya. Jangan bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin-jitan siluman energi negatif atau tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba mengikut masuk, otomatis terpental keluar dari jasadnya. Dengan izin Sang Yang Nurjana Nirwana, Ratu Pantai Selatan hadir ke dalam jasadnya mediator ini. Hadir yang asli, yang tidak asli tidak bisa hadir. Yang asli hadir dalam jasad Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kuasai seluruh jasadnya, seluruh pita suaranya, seluruh bahasanya, dan mengerti bahasa manusia atau mengerti bahasa mediator yang ditempati. Kuasai seluruh jasad, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Paden panjenengan. Ini mohon maaf, memanggil saya. siapa ini yang datangnya? Saya dari selatan, yaitu tepatnya di... Maksudnya dari selatan, siapa ini? Boleh tahu namanya? Ratu Pantai Selatan, deh. Oh, Ratu Pantai Selatan. Iya. Jadi panjenengan asli ya ini ya? Iya, deh. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Silakan. Oh, dengan izin Sang Yang Nurjana Nirwana, apabila yang ada dalam mediator ini berbohong atau berdusta, otomatis terpental keluar dari jasanya dan meledak. Bismillah.
Mohon maaf, saya protek bukan saya tidak percaya atas apa yang panjenengan ucapkan atau yang panjenengan sampaikan, agar tidak ada penyusup yang mencoba ikut masuk ke dalam jasadnya mediator. Iya, deh. Ini mohon maaf, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah untuk saat ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Ini panjenengan tadi lagi apa ini? Lagi zikir, Den. Tidak mengganggu ya saya? Alhamdulillah tidak. Ini lama ya sudah nggak ketemu nih ya, baru kali ini lagi. Iya, tumben Den memanggil kulo. Ya ini mau ngobrol-ngobrol sedikit dan juga mau tanya-tanya ini. Ini ada jamuan sedikit ini ya, saya ambilkan ini. Mau diterima ya? Yang saya minta makanan terenak untuk Ratu Pantai Selatan. Allah, dibuk ini dimohon dipegang semuanya, dibawa. Nanti bisa buat oleh-oleh, disimpan dulu nggak Bisa apa-apa. simpan saja ya, Den ya. Oh iya, nanti bisa dibawa oleh-oleh. Alhamdulillah. Mohon maaf tidak bisa memberi apa-apa atau menjamu panjenengan apa-apa, hanya bisa memberi sedikit itu ya. Iya, Den, terima kasih sudah diaturkan ke sini. Nah, untuk saat ini di tempat panjenengan gimana ini? Suasananya atau situasinya? Suasana di tempat kediaman saya di lautan sana untuk saat ini memang dalam keadaan sejahtera, dan sebetulnya nggak ada apa-apa. Apakah di sekitar tempat panjenengan itu masih banyak yang fasik dan masih ada manusia yang datang ke sana meminta-minta? Kalau dari lingkungan saya ada sudah sebagian yang sudah dimuslimkan, dan juga ada yang masih menganut atau ikut dari junjungannya dia, dan yaitu Siapa junjungannya kalau boleh tahu? Dajjal. Oh masih ada juga ya yang fasik. Dan yang menyerupai saya juga banyak. Oh banyak juga yang menyerupai panjenengan ini. Banyak sekali, yaitu orang-orang yang ritual minta kekayaan atau keilmuan, ya orang yang mengaku-ngaku Ratu Pantai Selatan. Jadi banyak dari bangsa gaib juga yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Pantai Selatan yang didatangi orang itu ya? Iya. Oh masih ritual kayak apa itu sekarang masih ada juga? Masih banyak. Masih banyak. Jadi di sana dekat Pantai Selatan sana ya? Iya. Ini mohon maaf yang ingin saya tanyakan ini tentang nanti di akhir tahun ini ya, bahkan di awal tahun dan akhir tahun ini saya membaca berita itu, secara berita itu bahwa akan ada cuaca ekstrim atau angin puting beliung maha dahsyat. Itu benar apa tidak itu? Menurut informasi yang saya dengar memang ada. Banyak sekali daerah-daerah nanti akan terkena bencana.
Karena memang di dalam dunia ini, khususnya di wilayah Tanah Jawa, sudah mulai musim penghujan dan juga banyak tingkah laku manusia yang saat ini masih banyak yang mengutamakan daripada hawa nafsunya, yaitu terutama kebutuhan dia sehari-hari, sehingga lupa akan jati dirinya. Sebenarnya manusia itu tinggal di dunia itu tujuannya apa, sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal yang sudah menyimpang ke ajaran agama. Untuk itu kenapa bencana seperti angin puting beliung atau banjir bandang itu sebenarnya suatu peringatan, Den. Ini kan yang kemarin yang saya melihat berita itu ya, itu kalau nggak salah di daerah Lumajang atau mana itu, sampai atap-atap rumah sampai apa itu dibawa terbang semuanya itu ya. Apakah nanti ini di akhir tahun, awal tahun ini akan ada lagi atau tidak? Akan terjadi di daerah mana-mana, semua akan mengalami, Den. Kalau boleh tahu ya, nanti ini anginnya itu lebih besar lagi atau lebih kecil lagi? Akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Iya, itu yang terjadi itu hanya peringatan kecil sebenarnya. Ini kalau boleh tahu ya, mohon maaf nih ya, kalau boleh tahu loh ya, nanti itu daerah mana saja yang akan terkena parah itu? Semua wilayah barat sampai ke timur, khususnya yang dekat dengan lautan, akan terkena dampak daripada angin dan bencana-bencana lainnya, Den. Kalau untuk di tempat panjenengan sendiri nanti apakah akan ada ombak besar atau tidak ini? Akan ada. Di atas 6 meter bahkan lebih akan terjadi juga, karena hempasan angin itu sehingga air bisa meluap kemana-mana. Kalau untuk itu yang gempa megatrust itu akan terjadi atau tidak itu? Sebenarnya sudah terjadi, akan tetapi sang pemimpin diutus untuk berdoa keliling wilayah Jawa, sehingga untuk saat ini tidak terjadi, Den. Itu maksudnya pemimpin dari bangsa gaib atau gimana ini? Pemimpin dari bangsa manusia. Oh, pemimpin dari bangsa presiden atau gimana? Bukan. Kalau boleh tahu siapa itu? Yaitu beliau Sang Hyang Nurjaya yang Nirwana, Den. Andai beliau tidak ditugaskan keliling Pulau Jawa, tidak tahu bagaimana dampaknya bencana itu. Begitu ya. Tapi kalau untuk angin sendiri ya, itu puting beliung, nanti bisa disebutkan nggak daerah mana yang paling parah ini nanti
kota mana ini? Dekat Surabaya akan terjadi juga besar. Terus sama mana lagi? Wilayah tengah juga ada. Kalau barat juga ada. Parah juga ya? Iya. Itu misalkan agar seperti bencana, seperti puting beliung yang maha dahsyat itu agar berkurang atau setidaknya tidak besar yang terjadi, itu harus bagaimana itu caranya? Ya, bagi umat Islam khususnya, berbanyaklah bersedekah dan perbaiki ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan jangan lupa selalu ingat kepada Sang Pencipta itu terutama. Dan kok tadi panjenengan bilang itu sebagai peringatan kecil karena ada kesalahan apa pada umat manusianya? Yaitu yang saya ceritakan, yang saya bicarakan pertama tadi. Banyak bangsa-bangsa manusia yang mencari kekayaan, tidak ikut aturan yang ada di dalam agamanya. Jadi kebanyakan menyimpang dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa gaib. Jadi melakukan kekayaan tidak murni dari rezekinya Allah. Dan begitu. Kalau dari penyebab lainnya seperti apa, kan? Banyak terjadi kemaksiatan. Terutama itu di mana-mana daerah kemaksiatan merajalela. Jadi nanti yang paling parah sendiri itu tempat-tempat yang dipakai maksiat seperti itu ya? Iya. Kalau misalkan di tempat itu ada orang yang tidak ikut maksiat, apakah nanti juga akan kena ini? Ya, terkena dampaknya, Den. Walaupun dia tidak ikut melakukannya? Iya. Jadi memang misalkan di lingkungan situ banyak yang maksiat, terus ada juga yang nggak maksiat, yang nggak ikut maksiat juga akan terkena dampaknya dari bencana peringatan dari Allah tadi ya? Iya. Ya. Kalau pesan-pesan panjenengan buat saya dan sahabat-sahabat saya semuanya itu apa ya? Selalulah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selalu ingat apa yang sudah diperintahkan. Sebenarnya perintah itu bukan untuk siapa-siapa, untuk yang melaksanakan. Akan tetapi kebanyakan manusia saat ini, perintah itu hanya di luarnya saja melaksanakan, akan tetapi hatinya kosong, tidak menuju ke Allah. Ada sebab akibatnya, keinginan yang terutama melaksanakan ibadah karena ada keinginan ingin diangkat ke surga. Itu suatu keinginan, bukan karena Allah. Den, Begitu. Oh iya, terima kasih pesan-pesannya.
Semoga saya juga bisa lebih memperbaiki diri lagi, dan semoga juga manfaat juga untuk sahabat-sahabat saya semuanya. Apabila panjenengan ingin undur diri atau ingin kembali, saya persilahkan, nanti saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Saya pun sudah terima kasih dan Ya, sudah sama-sama. dipanggil ke sini. Ya. Untuk itu saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insan yang gaib yang ada dalam jasad ini, semua bekas semua ikut kembali lagi ke tempat asalnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Alhamdulillah, tadi interaksi kami dengan penguasa pantai selatan berjalan dengan lancar. Banyak juga informasi atau interaksi kami dengan tadi Ratu Pantai Selatan, dan semoga ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Yang penting bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya, selebihnya jadikan hiburan saja. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri sekian. Wabillahi walhidayah waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.